Perkenalkan, nama saya Salsabila Syakira dengan NIM 25053118 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan PPT dari mata kuliah pengantar kewirausahaan yang berjudul Ide, Gagasan, dan Jenis Usaha. Baiklah, pertama kita akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis dan peluang usaha. Lingkungan bisnis itu ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah berbagai hal atau berbagai pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap program, kebijakan, hingga denyut nadinya organisasi. Yang termasuk lingkungan internal yaitu yang pertama itu pemilik atau owner, yang kedua itu para pengelola, yang ketiga itu para karyawan, dan serta lingkungan fisik organisasi. Yang kedua kita akan menjelaskan tentang selanjutnya yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah kegiatan operasional. Perusahaan berhadapan dan senantiasa berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ada lingkungan terkait langsung atau lingkungan mikro perusahaan. Lingkungan mikro perusahaan terdiri dari yaitu pesaing, pelanggan, pemasok, dan partner strategi. Dan yang tidak terkait langsung atau lingkungan makro yaitu pertama itu pembuat peraturan, pemerintah, lembaga-lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya ada dua faktor lingkungan yang berpengaruh pada aktivitas bisnis, yaitu lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Lingkungan kerja, yang pertama itu lingkungan kerja. Lingkungan kerja terdiri dari pemerintah, kreditor, pemasok, karyawan, konsumen, pesaing, dan lain-lainnya. Dan lingkungan sosial terdiri dari tekanan di bidang ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan sosial budaya. Selanjutnya kita menjelaskan tentang memunculkan ide dan gagasan berwirausaha. Pengertian gagasan dan ide usaha. Gagasan adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang dapat mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Untuk seorang wirausaha, gagasan dalam hal yang menjadi awal penciptaan suatu usaha. Selanjutnya itu ide. Ide adalah dalam Kamus Besar KBBI mengartikan ide sebagai rancangan yang tersusun di pikiran, artinya sama dengan gagasan atau cita-cita. Selama ide belum dituangkan menjadi suatu konsep dengan tulisan maupun gambar yang nyata, maka ide masih berada di dalam pikiran. Ide yang harus dinyatakan menjadi suatu perbuatan adalah karya cipta. Setelah itu, beberapa sumber utama yang sering memicu kemunculan ide-ide wirausaha. Yang pertama itu pengamatan dan pengalaman pribadi. Ide wirausaha itu sering muncul dari pengamatan langsung atau pengalaman pribadi seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar atau menemukan cara baru untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi seringkali menjadi sumber inspirasi bagi ide-ide wirausaha. Penemuan baru, perkembangan teknologi, atau aplikasi baru dari teknologi yang sudah ada dapat mengalami ide-ide untuk menciptakan produk atau layanan baru yang inovatif. Yang ketiga itu peluang pasar.
Analisis pasar dan identifikasi celah atau peluang di pasar tertentu dapat memicu ide-ide wirausaha. Misalnya, melihat tren konsumen, perubahan regular, atau perubahan demografi yang dapat memberikan peluang untuk memasuki pasar baru atau mengembangkan produk atau layanan baru. Yang keempat itu keterampilan dan minat. Keterampilan dan minat individu juga dapat menjadi sumber ide-ide wirausaha. Keterampilan teknis atau keahlian khusus yang dimiliki seorang dapat membuka peluang untuk memahami bisnis yang berkaitan dengan bidang tersebut. Yang kelima itu edukasi dan pengetahuan. Pendidikan dan pengetahuan tentang industri tertentu atau bidang bisnis dapat menjadi sumber ide-ide wirausaha. Memahami tren industri, proses bisnis, atau kebutuhan pasar dapat mengalami ide-ide untuk memulai bisnis baru. Yang keenam itu brainstorming dan kolaborasi. Berdiskusi dengan orang lain atau melakukan sesi brainstorming dengan tim dapat membantu menghasilkan ide-ide wirausaha baru. Kolaborasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang atau keahlian yang berbeda juga dapat memperkaya ide-ide yang dihasilkan. Selanjutnya itu menjelaskan faktor penyebab kegagalan ide usaha. Ada beberapa faktor penyebab kegagalan usaha. Yang pertama itu ketidakmampuan manajemen. Dalam bisnis kecil, kurangnya pengalaman manajemen atau lemahnya kemampuan pengambilan keputusan merupakan masalah utama dari kegagalan usaha. Pemilik usaha kurang memiliki kemampuan kepemimpinan dan pengetahuan yang diperlukan agar bisnis bisa terjamin. Yang kedua itu kurang pengalaman. Manajer bisnis kecil perlu memiliki pengalaman dalam bidang usaha yang akan dimasukinya. Idenya, calon wirausahawan harus memiliki keterampilan teknis yang memadai. Yang ketiga itu lemahnya kendali keuangan. Kunci dari keberhasilan bisnis adalah adanya kendali keuangan yang baik. Sementara itu, perusahaan kecil seringkali melakukan dua kesalahan keuangan, yakni kekurangan modal dan kelemahan dalam kebijakan kredit terhadap pelanggan. Yang keempat itu kegagalan mengembangkan perencanaan yang strategis. Tanpa memiliki suatu strategis yang didefinisikan dengan jelas, sebuah bisnis tidak memiliki dasar yang berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara keunggulan bersaing di pasar. Yang kelima itu pertumbuhan tidak terkendali. Pertumbuhan merupakan suatu yang alami, sehat, dan didambakan oleh semua perusahaan. Namun demikian, pertumbuhan haruslah terencana dan terkendali. Hal ini dikarenakan cenderung meningkatnya berbagai masalah dengan berkembangnya perusahaan, sehingga manajer harus belajar menangani masalah-masalah tersebut. Yang keenam itu lokasi yang buruk. Pemilihan lokasi yang tepat harus dipilih berdasarkan penelitian, pengamatan, dan perencanaan. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan besarnya biaya sewa yang harus dibayar. Beberapa pemilik sering kali memilih lokasi yang hanya dikarenakan adanya tempat yang kosong. Yang ketujuh itu pengendalian persediaan yang kurang baik. Pada umumnya,
Investasi terbesar yang harus dilakukan oleh manajer bisnis kecil adalah salah satu tanggung jawab manajer yang penting. Tingkat persediaannya tidak mencukupi dan mengakibatkan kekurangan dan kehabisan stok sehingga pelanggan merasa kecewa dan pergi. Yang kedelapan itu ketidakmampuan membuat transisi usaha. Setelah berdiri dan berkembang, biasanya diperlukannya adanya perubahan gaya manajemen yang secara drastis berbeda. Selanjutnya itu membahas cara mengatasi kegagalan dalam menjalankan sebuah usaha. Yang pertama itu, wirausaha harus mempelajari usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, wirausaha harus membuat perencanaan bisnis yang baik. Yang ketiga, wirausaha harus aktif mengamati perusahaan di dunia bisnis. Yang keempat, wirausaha harus belajar dan memahami dasar manajemen dalam mengolah usaha. Yang kelima itu, wirausaha harus mengolah sumber daya dan keuangan dengan perencanaan yang baik. Yang keenam, wirausaha harus memahami laporan keuangan perusahaan. Yang ketujuh, wirausaha harus mengolah sumber daya manusia dalam usahanya dengan baik. Yang kedelapan, wirausaha harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Baiklah, segitu yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.